ini kan Pak Edi kalau dilihat dari background pendidikannya kan dari STT Telkom dulu ya, lalu kemudian S2-nya di bidang hukum, dari bidang S1 Telkom itu dari bidang electrical engineering, pindah ke S2 bidang hukum, lalu ada sertifikasi di bidang accounting, kemudian S3-nya di bidang apa bisnis ya, strategic management di Unpad, kemudian karirnya juga dari finance ke HR ke pengembangan bisnis sampai ke CEO. Ini kan agak zigzag gitu ya dari sisi pendidikan, dari sisi apa pekerjaan. Ini gimana ceritanya Pak Edi bisa bergerak sangat eh, apa namanya ya, sangat fleksibel, sangat banyak bidang dan kemudian itu sampai kepada titik karir sekarang. Kira-kira gimana refleksi Pak Edi dari perjalanan karir ini? Ya. Terima kasih Pak Kris. Ini diberi kesempatan apa namanya diskusi gitu ya, diskusi sharing. Jadi mungkin em, ternyata gini Pak, mungkin hampir teman-teman yang sudah apa kira-kira usianya sudah lewat dari setengah abad begitu ya, itu biasanya prosesnya udah cukup panjang tadi. Nah, ternyata kalau yang saya rasakan sendiri, Pak, saya yakin juga banyak teman-teman yang merasakan keywordnya itu ya belajar itu tiada henti, gitu, Pak Kris. Hmm. Belajar tiada henti, termasuk kita melalui satu proses itu, pasti kita pingin terus menyempurnakan, terus melakukan improve. Makanya saya pakai keyword yang mungkin common gitu. Ya, alangkah bagusnya kita semua itu, ya saya termasuk mendidik diri saya sendiri untuk continuous improvement, Pak Kris. Jadi nggak ada yang sempurna di kehidupan ini, oke, tapi ada listen learn di setiap kejadian, di setiap kegiatan, sehingga ya kita terus belajar, terus memperbaiki diri dan seterusnya. Yang pada gilirannya ternyata yang saya alamin ya bersyukur gitu ya, berusaha dan bersyukur tadi ternyata kita dilihat juga oleh ekosistem, oleh lingkungan di sekitar kita yang pada gilirannya juga kita diberikan kepercayaan untuk memegang satu organisasi, harus diberi tanggung jawab untuk tadi Pak apa namanya memegang area bisnis dan seterusnya begitu. Yang itu juga akhirnya ada challenge tersendiri nih. Apakah kita tadi belajar kita mau berhenti atau terus mau belajar lagi gitu kan. Nah, saya milih area yang saya sebut tadi continuous improvement, Hmm. Pak Chris. Ini mudah-mudahan juga disepakatin, saya yakin lah banyak yang sepakat bahwa nggak ada yang sempurna dan terus harus mengimprove diri kita, melihat dengan kondisi yang ada, perubahan dan dinamika kehidupan ini yang terus menerus mengalami update gitu ya. Sehingga kita tidak atau bukan kelompok atau bagian orang yang kita ini tidak mau melengkapi dan mengimprove diri gitu. Menarik nih, continuous improvement dan selalu mau belajar gitu kan Pak Edi ya. Eh, Cuman kan kadang-kadang orang belajar itu dia di satu bidang aja terus-menerus dan semakin ahli gitu ya. Tadi misalnya elektro, ya dia elektro atau dia di bidang ekonomi, di bidang ini apa yang membuat Pak Edi ini berpikir coba menguasai juga bidang hukum, lalu juga accounting. Ini kan suatu perbedaan yang cukup signifikan ya Pak Edi. Apa nih ininya? Terpikirnya waktu itu seperti apa? Betul lah. Jadi biasanya memang ada trigger ya di setiap kehidupan masing-masing kita gitu, ada trigger yang membuat kita terdorong begitu ya, terdorong kadang agak dipaksa juga Pak Kris oleh situasi gitu ya, sehingga kita ini pengen. Dan bagi saya pribadi saya bersyukur setiap kondisi tadi menantang diri saya sendiri untuk menambah wawasan. Karena Hmm. prinsip sekolah atau kuliah atau bahkan tadi certified level itu ya, itu sebenarnya kan pada prinsipnya membantu kita untuk
memposisikan frame of thinking kita. Hmm. Nah, yang kedua, kalau menurut saya, selain itu pasti ada komunitas, ada teman baru, ada networking baru yang bisa jadi pada gilirannya pasti itu bermanfaat, Pak. Hmm. Nah, itu yang mendorong saya akhirnya kalau cuma di satu line aja kayaknya ini nih apa ya temennya itu saja gitu. Pas kita berpindah ke area lain tadi, bahkan tadi Pak cukup ekstrim nih. Ya. Kalau pas dulu dari teknik elektro gitu ya, kalau di elektro waktu itu di zaman itu gitu ada namanya arus lemah, arus kuat gitu ya, ada kontrol. Saya ngambil yang arus lemah telekomunikasi. Terus bergeser ke hukum bisnis yang emang ekstrim, tapi bagi Ngaruh. saya tadi Pak, bagi saya ada yang menariknya, oh ini dunia hukum kita harus tahu karena kan toh pada gilirnya kita juga ngeran suatu bisnis. Sehingga rambu-rambu hukumnya tahu, terus tadi pertemanannya kita juga lebih luas begitu ya. Termasuk nanti pas saya mulai ngambil lagi akunting nih. Iya. Akunting juga begitu. Kalau hanya belajar, kalau di Indonesia nih standar akuntansi PSAK mungkin ya bukunya hanya setebal inilah kira-kira gitu. Tapi tidak sekedar itu. Kalau kita mengacu ke bapak akuntansi dunia, Damodaran barangkali ya, ya mungkin teori-teori belajar dari buku punya Damodaran selesai, tapi ternyata nggak seperti itu. Dalam praktek kan teorinya harus at least kita kuasain gitu ya prinsip-prinsipnya. Dan yang kedua, tidak kalah penting bagaimana kita tuh implement the teori itu Pak gitu. Berarti yang challenge-nya sangat dinamis, setiap portofolio beda gitu, setiap apa tanggung jawab yang kita tangani di masing-masing bidang di semua teman-teman juga pasti beda gitu kan Pak Kris. Itu Pak yang menariknya Pak. Oke, ini menarik nih. Berarti ada dua sisi Pak Pak Edi ya, sisi challenge yang dihadapi di pekerjaan sehingga menuntut ada perlu perspektif lain. Dan di saat yang sama juga ada network yang bisa berkembang lebih luas lagi. Yang seringkali kita itu pada waktu berkarir mungkin pikirannya eh, terlebih di teknis saja ya, di teknis saja kadang-kadang lupa bahwa di luar itu ada hal lain yang apa namanya yang penting untuk bisa meluaskan network dan meningkatkan berpengaruh juga untuk meningkatkan karir. Nah ini challenge dalam pekerjaan ini kadang-kadang kita Pak, linear ya Pak ya, linear melihatnya ya. Misalnya kita bekerja di bidang teknik, kita linear melihat persoalan itu di bidang fungsional kita sendiri gitu kan. Eh, Padahal tadi dari contoh yang disampaikan Pak Edi, ada perspektif lain, ada kita berada di bisnis, ada hukum bisnis, ada keuangan yang kita perlu juga menguasai dan itu menambah portofolio kita ya. Nah ini gimana Pak Edi rasakan di dalam pekerjaan? Apakah kemudian itu berdampak signifikan secara eh, keseluruhan eh, kinerja perusahaan dengan bisa melihat dari berbagai perspektif? Apakah itu juga berdampak pada apa relasi bekerja ya? Karena kita tidak hanya melihat dari kacamata kita sendiri. Kira-kira gimana pengalaman Pak Edi? Ya, Pak Kris, terima kasih Pak. Ini penting saya kira di-sharing ke teman-teman. Memang betul Pak, semakin ya di setiap tempat tadi ya saya selalu melihat secara umum begitu ya. Dimanapun kita berada gitu, di satu organisasi, baik government atau pemerintahan ataupun di private gitu ya, itu secara umum kalau semakin tanggung jawabnya semakin besar begitu, biasanya kan problematikanya semakin kompleks, tapi in prinsip harus menguasain semua hal. Kita harus jadi generalis lah kira-kira begitu. Nah, generalis tadi yang saya rasakan, Pak, ini mudah-mudahan juga teman-teman, saya yakin lah di level-level yang memang sudah lebih kompleks tadi, biasanya juga mengalami terbantu nih Pak Kris, dengan kita punya background yang cukup lengkap lah begitu ya, cukup lengkap baik di teknis, terus di manajerial, termasuk di human capital ini kan banyak juga teori-teori yang bisa kita approach, bisa kita pelajarin gitu ya. Nah, termasuk tadi Pak, pertambahan pertemanan dari segala sektor lah begitu ya, segala sektor, segala lini dan berbagai level tadi itu menambah atau melengkapi bekal kita. Sehingga once nanti kita merunning suatu bidang usaha atau portofolio itu yang saya rasakan sangat membantu Pak Kris.
apalagi teman-teman tadi. Terus yang bagus lagi gini Pak, saat kita ngobrol dengan berbagai pihak, Ya. akhirnya nyambung Mas Kris. Karena tadi kan kita apa namanya lingkupnya cukup cukup lebar lah gitu, spreadnya lebar sehingga diajak ngomong gini nyambung karena punya background diajak ngomong gitu. Nah itu yang menurut saya bekal bagi barangkali teman-teman audiennya kita pagi ini gitu yang kalaupun nanti mendengarkan apa sharing kita ini mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ada satu prinsip Pak yang menurut saya harus kita kalau saya yakinin gitu ya. Kita nggak boleh ahli di segala bidang tapi bidang kita sendiri nggak ahli. Artinya nggak punya karakter, nggak punya core bisnis salah juga. Jangan sampai ahli di semua bidangnya sendiri nggak ahli, nggak boleh. Tapi tetap harus ada karakter yang kuat Ya, ya. saat dari subjek-subjek yang kita punya begitu ya dari apakah jurusan atau apa fundamental yang kita pegang tadi. Oh kita masih misalnya bicara apa nih? Bicara teknis, kita harus ada satu teknis yang memang kita cukup cukup mendalam. Kalau kita bicara financial, karena kalau di strategic management itu Pak Chris, belajarnya dari buku-buku yang canggih-canggih itu hanya ada 4 ternyata yang harus di manage. Hmm. Karena 4 sesuatu yang limited. Jadi sesuatu yang terbatas yang harus di-manage oleh siapapun leader atau senior leader barangkali yang punya tanggung jawab untuk mengelola bisnis usaha, bahkan mengelola rumah tangga juga, Pak. Jadi secara umum siapapun. Dan Apa itu? implikasi. Iya, Pak. 4 itu apa? 4 itu satu, financial. Ya. Financial ini kalau semua tersedia, kita tidur aja Oh, bisa, tapi enggak kan? iya. Semua limited nih terkait dengan finansial kita sehingga harus paham lah kuncian-kuncian yang penting agar finansial ini sesuai dengan tujuan nanti dikelolanya. Ya. Nah yang kedua adalah apa? Operational. Hmm. Sederhananya operational itu kalau dulu kita pas kuliah kan pasti input atau output dibagi input begitu ya. Itu kan proses di dalamnya. Apakah proses ini efektif atau efisien? Nah dari sana kita cari nih sebenarnya cara-cara yang lebih efektif dan lebih efisien agar kembali sesuai dengan tujuan dari organisasi yang kita tanganin, kita kelola gitu. Nah, Ya. yang ketiga adalah marketing, Pak. Hmm. Dulu kita pernah belajar juga tuh marketing mix, ada 4P. Terus setiap bidang beda-beda tuh. Bahkan kalau untuk karena kita baru election kemarin, Pak ya, kalau untuk politikus itu Pak mungkin ada 23P itu, Pak. Jadi P-nya nggak hanya ngomong price, place, promotion dan seterusnya itu ada PPP yang lain yang sampai kompleksitasnya tinggi. Ini menarik juga kalau kita pelajarin. Dan yang terakhir Pak, yang kita bahas hari ini, Ya. human capital. Kalau resource-nya banyak Pak, ya Gampang semua ya. gampang. Gampang. Reality nggak begitu kan? Reality harus semua termanage sehingga productivity-nya dihitung. How efektif kita, how efektif we are. Sehingga kita tentukan, coba kita lihat nih, kalau dia bicaranya bisnis, adalah bagaimana nih rasio-rasio bisnis, apakah pendapatan, sales, ataukah nanti sampai dengan efisiensi di company itu dibanding dengan head account-nya, Ya. dan seterusnya. Beda lagi nanti kalau di public services, dia akan melihat nih efektivitas nih, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat, dan seterusnya dibagi dengan jumlah tenaga yang mensupport untuk layanan-layanan itu. Nah itu kan lumayan, Pak, menarik gitu. Ya, saya lihat tadi tangkap itu bahwa memang harus ada fondasi yang kuat ya, Pak Edi. Ya. Dan itu di awal karir, kayak mungkin Pak Edi di bidang tadi teknik elektro keteknikannya ada jangka waktu yang cukup panjang juga di awal mungkin karir di Telkom ya, sehingga ya, paham mengenai industrinya, paham mengenai bisnisnya, lalu kemudian dari interaksi-interaksi yang ada melihat bahwa perlu ada apa tambahan portofolio ya, portofolio kemampuan bidang A, bidang B dan sebagainya sehingga secara bisnis semakin lengkap dan semakin bisa berinteraksi dengan berbagai pihak. Nah, kadang-kadang juga seringkali eh, generasi muda mungkin di awal-awal karirnya sekarang ini kan kecenderungannya nggak sabar ya Pak Edi ya, pengen segera meningkat karirnya sehingga tadi yang fondasi di awal tadi yang jangan sampai kata Pak Edi tadi tahu banyak tapi nggak dalam ya di bidangnya sendiri nggak jadi nggak paham gitu tapi di bidangnya dulu punya fondasi dengan sabar membina
kompetensi tertentu di bidangnya, lalu kemudian ada portofolio-portofolio tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan diri lebih lanjut dan secara bisnis jadi bisa berinteraksi. Nah ini gimana Pak Edi lihat di katakanlah sepanjang karir di Telkom, generasi muda itu katakanlah karyawan-karyawan talent-talent muda di Telkom tuh mendidiknya seperti apa yang terjadi selama ini? Apakah memang punya fondasi yang kuat seperti tadi gambaran Pak Edi atau juga kemudian mereka punya kemauan yang kuat untuk menambah portofolionya sehingga bisa lebih efektif, lebih bagus kinerjanya. Iya Pak Kris. Jadi kalau Telkom Indonesia itu bagi saya masa lalu saya gitu Pak. Karena pensiun dari sana sekitar 1,5 tahun yang lalu. Tapi saya cukup lama karena Iya. saya dari kuliah terus sampai masuk di unit riset waktu itu. Di unit risetnya Telkom 11 tahun gitu. Terus ditambah lagi dengan berkarir di tadi di finance, di operation, di human capital, bahkan terakhir di Fungsional. direktur direktur bisnis gitu ya. Nah, jadi total saya 25 tahunan di Telkom. Sehingga sangat menarik. Mungkin saya mohon izinnya gini, Pak. Saya tarik ke yang penugasan saya hari ini di PT Inti, Oke. Pak. Karena saya kira gini, mengelola human capital gitu ya, barangkali secara umum ada teori dasarnya. Nanti, Pak, baru kita bagaimana ngelihat uniqueness-nya masing-masing organisasi, baik organisasi bisnis maupun NGO Pak yang apa namanya lembaga swadaya masyarakat dan apapun lah organisasinya. Nah, saya cenderung gini Pak Gris, saya ngelihat ternyata saat kita mengelola organisasi tadi secara umum gitu ya, itu pasti bisa dilihat dua sisi nih. Bagaimana sih kita bicara capabilities barangkali. Ya. Kalau kita ingin memajukan suatu organisasi, kita kan pasti ngelihat resources, ngelihat capital kita karena human ini sekarang udah dianggap capital gitu ya. Nah, sehingga antara dua hal itu internal dan eksternal. Hmm. Yang internal ini apakah bisa dikembangin, bisa dibangun, atau bahkan harus dengan sentuhan lain ini. Nah, Ya. baru nanti setelah itu dilakukan assessment, dilakukan apa pendalaman terkait ke internal resource, dihubungkan, dikorelasikan dengan cita-citanya perusahaan atau visi misi perusahaan gitu, Ya. ultimate goal dari perusahaan, apakah bisa ngejar nggak? Hmm. Nah, kalau itu enggak, berarti ini harus ada nih dorongan dari external factor yang kaitannya dengan human capital tadi. Nah, di human capitalnya kalau eksternal lebih luas ini. Artinya tidak hanya ngelihat teritori kita, apakah kita di satu kota, di satu negara, tapi zaman sekarang kan dengan banyak tools yang bisa kita dapatkan, baik media sosial maupun yang lain begitu ya, kita bisa menemukan tuh teman-teman yang hebat yang bisa kita ajak kolaborasi. Hmm. Nah, formulasi internal eksternal ini di pemahaman saya yang sering kita gunakan tuh kita sebut sebagai 3B, Pak Kris, yang memudahkan itu. Apa aja B-nya ini? Satu adalah build. Hmm. Jadi build itu lebih ke internal ya. Apakah teman-teman kita tadi yang sudah kita mappingkan bisa kita build. Saat kita build ini, how long dia bisa sesuai dengan requirement yang tadi kita sesuai dengan misi dan visi perusahaan tadi. Kalau too long, nggak mungkin ini build saja, gitu kan? Tapi nanti ada next-nya action-nya. Apakah dengan program-program sentuhan apa kemanusiaan termasuk kepegawaian, apakah dengan ERP, Early Retirement Program, atau dengan skenario yang lain? Apa dia dimagangkan di perusahaan lain, bahkan di global gitu ya, dan seterusnya dalam rangka mengequip dan juga meningkatkan capability-nya. Nah, itu di pertama. Biasanya ini challenge, Pak. Karena ini perusahaan-perusahaan yang nafasnya kuat, panjang, karena invest in people ini juga penting kan. Nah, ini Ya. biasanya kan future inilah leadernya gitu. Tapi harus ada ini. Bahkan proporsinya misalkan nggak besar nggak apa-apa, tapi harus disiapin. Nah, tapi kan organisasi harus hidup nih. Ya. Organisasi apapun harus hidup nih, harus running terus. Sehingga short term-nya apa? Harus dicari B yang kedua. Hmm. Saya biasanya mengistilahkan borrow. Kita pinjem aja. Pinjem siapa ya? Pinjem pasti yang lebih ahli dibanding yang internal resource. Dari mana? Dari mana saja.
Basisnya apa? Pendekatannya adalah basisnya kalau di organisasi bisnis tentunya project. Jadi saat perusahaan mendapatkan kesempatan gitu dipercaya oleh customernya atau oleh partnernya begitu, ya agar figurnya, profilnya company kita terjaga dan bisnisnya juga running baik, yang short term tadi, kita didukung, kita borrow aja basisnya project-project tertentu misalnya. Project A begitu, kita butuh berapa orang, kita cari dari mana saja sumbernya, kita interview dan seterusnya, ya kontraknya basis itu Pak Kris. Short term ya. Nanti short term, ukurannya basisnya kontrak, kalau kontraknya misalnya setahun ya setahun. Kalau kontraknya multi years misalkan beberapa tahun, kita ikutin kontrak. Dan kita sampai concern nih, expense-nya Pak, fixed cost-nya, biaya orangnya, overhead-nya, dimasukin di dalam project. Sehingga nanti kita, dan termasuk orang yang tadi kita invite, baik dari domestik maupun dari global Pak, dia clear nih, oh basisnya project nih, berapa lama, terus KPI-nya juga clear begitu kan, jadi nyaman dan nyaman ini. Gitu. Nah, ada B yang ketiga, biasanya kita juga siapkan. Jadi B yang ketiga ini adalah buy Pak. Mana si company atau organisasi tadi gitu ada spend biaya untuk mengupgrade human capital capability-nya. Sudah kita buy aja. Kita pro hire lah kalau istilahnya gitu ya. Tapi tentunya tadi kita pilih nih pro hire-nya yang mana atau buy-nya yang gimana. Buy yang memang ini combine nih, menggabungkan antara tadi yang short term sama yang middle atau long term. Sehingga siapapun yang di buy oleh organisasi ini, dia internal bisa apa namanya membantu kayak in-house training lah gitu Pak, menginfluence sehingga mengubah tanda kutip nih, mengubah memperbaikin habitnya internal capability yang ada tadi. Tapi in the long term sebenarnya kita meletakkan fondasi, karena yang kita buy tadi pasti nggak mungkin yang apa namanya nggak expert begitulah ya, nggak expert di bidangnya tadi, tapi pasti yang kita pilih. Sehingga in parallel kita juga menyiapkan roadmap-nya si organisasi ini Pak. Nah, kunci 3B ini mungkin istilahnya beda-beda Pak Kris, tapi saya lihat dari banyak perusahaan besar gitu, biasanya nerapin model-model seperti itu. Istilahnya aja mungkin beda-beda, tapi kira-kira kalau saya summarize, kira-kira itu ininya, apa pendekatannya gitu. Nah, ini kan menarik tadi Pak Edi bilang di penugasan saat ini di PT Inti, ini kan apa challenge-nya cukup besar ya. Saya tahu Pak Edi melakukan banyak transformasi, bagaimana PT Inti sebelumnya punya struggle-struggle-nya, lalu sekarang kira-kira sudah semakin membaik dan melewati proses transformasi yang cukup menarik kalau kita lihat ya. Nah ini kan dari pengalaman karir Pak Edi yang tadi itu kita lihat apa multifungsi, sudah cross function ya, dan sekarang menjadi CEO itu bagaimana bekal yang ada selama ini kemudian dihadapkan dengan challenge yang ada di PT Inti di awal-awal melakukan transformasi itu, kira-kira eh, apa yang Pak Edi lihat apa bermanfaat dari tadi itu banyaknya bekal yang sudah multifungsi tadi dihadapkan dengan challenge bisnis yang saya rasa cukup juga signifikan ya di PT Inti untuk bisa mentransformasi. Kira-kira gimana pengalamannya Pak Edi? Pak Kris, jadi benar Pak Kris, jadi setelah tadi kita punya bekal teori maupun sebagian praktek tadi ditambah hubungan baik dengan banyak pihak begitu ya, itu yang ternyata sangat membantu Pak, sangat membantu sekali. Sehingga tadi Pak perubahan transformasi lah begitu ya yang dilakukan oleh company ini, yang kebetulan company-nya udah cukup distressnya udah dari segala lini gitu ya, financial, organization dan seterusnya lah ya. Tapi bersyukur dalam waktu yang tidak terlalu lama recovery-nya cukup cukup signifikan. Nah itu balik lagi Pak, dan yang kami bersama teman-teman nerapin, nggak mungkin sendirian juga Pak Kris. Itu kita bangun sistem Pak Kris, sehingga kepemimpinan itu berkelanjutan gitu. Kalaupun nanti pada gilirannya harus ada yang meneruskan, kira-kira dia udah punya roadmap, boleh aja mengubah manakala memang pada waktu yang pas begitu ya. Tapi at least kita gini,
untuk menuju ultimate goal kan harus ada milestone, Pak. Nah, yang So, paling penting dan yang saya rasakan adalah kita bikin bukit-bukit kemenangan, Pak Kris. hmm, Penting banget nih, karena kita bawa pasukan nih, kita bawa apa rombongan orang yang spiritnya masih macam-macam gitu harus dibuktikan dengan adanya milestone begitu ya. Kalau saya sebut bukan gunung nih, bukit-bukit kemenangan. Jadi dengan bukit-bukit kemenangan itu saat kita sudah sampai di puncak bukit, ya namanya bukit nggak terlalu tinggi begitu ya, itu kita tancapkan bendera, itu nanti menambah confident level pasukan. Kita tahu lagi, kita menuju bukit berikutnya nih. Nah, saya bersyukur 1,5 tahun ini Pak mengelola perusahaan yang udah puluhan tahun rugi. Kita kebayang Pak, mungkin net income-nya rugi udah puluhan tahun lebih kali ya. Terus bahkan sampai ke lebih mendasar, bukan hanya net income, mungkin net income banyak perusahaan sampai equity Pak. Equity, ada return earning, masalah finansial. Dan pasti spirit orang kan, spirit orang juga pasti sudah. Saya bisa membayangkan waktu itu saya pertama gabung apa namanya nggak punya harapan dan seterusnya begitu ya dengan challenge-nya macam-macam lah sampai penggajian dan seterusnya. ya, Akhirnya setelah tadi bukit-bukit itu kita lewatin gitu, saya bersyukur didapat dukungan juga dari banyak teman. Akhirnya sistem kita bangun. Nah, dengan dinamika yang tidak mudah sekali lagi, tapi dengan hubungan baik dengan banyak pihak, baik domestik di Indonesia maupun di global, Pak. Yang akhirnya kita bersyukur lah, kita menapakin bukit-bukit tadi dengan berbagai apa awarding, berbagai pencapaian yang bisa dilewatin oleh company ini. Dan terakhir di bulan Januari tahun 2024 ini Pak, setelah kita melalui masa yang cukup kritis, kita masuk di PKPU Pak, Pak Kris. Ini satu pengalaman yang bagi saya juga sangat menarik nih. Kalau nggak hati-hati mengelolanya, nggak benar tadi menata untuk roadmap-nya, perusahaan ini bisa dilikuidasi nih. Nah, ternyata apa yang disiapin 1,5 tahun dipercaya oleh banyak pihak, yang pada gilirannya diputuskan bahwa homologasinya disetujuin dan secara buku bersih Pak. Tadi yang saya sebutkan ekuitas negatif itu langsung tiba-tiba jadi positif. tentunya dengan ya dengan teknologi apa dengan teknik finansial yang memang itu standar begitu ya. Dengan standar akuntansi yang memadai dan seterusnya akhirnya langsung jadi positif. Termasuk net income yang udah berpuluh tahun negatif. Januari secara buku sudah hampir 1 triliun lah begitu positifnya. Nah ini kembali lagi bagi kami dan teman-teman ini ilmu yang bisa di-sharing, Mbak. Hmm. Dari sesuatu yang serba sulit, Nah, ber- once kita, nah, once kita ada sedikit teori tadi dan berkomunikasi dengan banyak teman-teman yang ahli, yang akhirnya kolaborasi itu menghasilkan sesuatu yang kira-kira ini pondasi untuk napak ke depan. Kalau ditanya mudah, pasti enggak, Pak Kris. Iya, Jadi, ini ini hmm, pengalaman luar biasa Pak, karena apa, saya ngelihat dari sudut aspek apa SDM-nya aja ya. Paling nggak saya lihat ada dua challenge lah, bagaimana menumbuhkan semangat ya, menumbuhkan keyakinan bahwa situasi ini bisa bisa dibalikkan gitu ya. Situasi ini bisa bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Ini kan nggak gampang ya merubah mentalitas, merubah spirit dari karyawan itu sendiri. Di mana tadi kata Pak Edi nggak mudah dan challenge-nya sangat besar, di stres di berbagai bidang. Ini apa nih kunci yang Pak Edi lakukan bersama tim bisa ini kan seperti filosofi perang ya Pak Edi ya. Karena perang itu kan kita memenangkan perang itu tadi kata Pak Edi ada bukit-bukit, saya bayangkan ada pertempuran-pertempuran ya. Dari satu pertempuran ke pertempuran berikut dan itu ujungnya bisa memenangkan perang gitu kan. Nah ini tentu dari pertempuran ke pertempuran itu dari bukit-bukit tadi itu banyak banyak perjuangan mentalitas di situ kan. Spirit semangat orang bisa apa menempuh satu bukit kemenangan ke bukit kemenangan berikutnya. Nah ini apa eh, resepnya atau kuncinya Pak Edi bisa membangun etos kerja spirit dari karyawan yang SDM di PT IT yang dulu mungkin mengalami tadi Pak Edi bilang 10 tahun di stres kan nggak mudah ya dan kira-kira Pak Edi bisa share gimana nih? ya
Mungkin secara umum Pak Kris. Jadi memang setiap kita gitu ya, memang harus punya atau gini, kita harus jadi role model gitu Pak. Hmm. Jadi leadership itu sangat diperlukan dan kan gini Pak, sama lah Pak Kris, saya gitu dan pada pemirsa semua itu kan kita tidak lahir tiba-tiba Pak Kris. Iya. Pasti melalui satu proses yang akhirnya kita dinilai yang kira-kira mendekatin dari apa yang sebenarnya kita lakukan. Dinilai oleh banyak pihak. Belum tentu semua persis, tapi kira-kira kalau disampaikan begitu, in average, kira-kira kita dinilai oleh, dipersif oleh si banyak kalangan tadi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, sehingga pasukan yang tadi kita ajak bareng-bareng juga pasti ngelihat itu. Lihat apa sih yang sudah kita kerjakan sebelumnya, apa sih yang sudah bahkan juga termasuk ngelihat masalah yang kita hadapin sebelumnya karena nggak ada orang yang nggak bermasalah pernah lah pasti ngadepin masalah siapapun begitu ya hanya kadarnya saja yang mungkin beda-beda levelnya. Nah manakala itu terjadi terus kita harus tadi Pak pakai sedikit teori strategik di human capital. Apa itu strategiknya? Kita petakan teman-teman kita. Kalau kita milih semua orang sama kayaknya salah, sehingga kita harus petakan. Kalau di human capital secara umum kan itu Pak Kris dulu. Kita selalu diskusi itu ada sekitar mungkin 70-80 orang. Itu kira-kira yang dia average kelasnya. Ya mungkin susul lah gitu, nggak pinter banget, nggak berprestasi banget, nggak. Tapi di bawah juga nggak. Dan dia follow kepada visi misi organisasi. Nah, ada tapi kelompok yang mungkin high flyer. Katakan kalau tadi kita ambil lah 70% begitu ya. Mungkin 20% itu di atas rata-rata. Tapi dari 20% yang di atas rata-rata ini secara umum teorinya biasanya kalau kita cek di beberapa tempat saya ngalamin ya mirip-mirip lah gitu angkanya. Biasanya dari 20% yang high flyer tadi, itu ada sekitar 5% dari 20% itu yang very high. Inilah talent-talent yang menurut saya harus special touch oleh top leadernya. Atau kalau bahasa sederhananya, dialah kita kader, kita menjadikan influencer di internal kita. Untuk ngubah di internalnya bergeser, kita lihat dengan indikator yang sudah cukup baik, dia kita dorong juga ke eksternal. Tapi harus ada tahapannya, internal dibenahin dulu, jangan sampai ke eksternal, atau bisa paralel ya, ngelihat situasi. Nah, tapi ada juga Pak, kalau tadi katakanlah 70 dan 20 gitu ya, ada 10-an% yang ini kalau di bahasa manajemen human capital kita sebut sebagai deadwood nih Pak, kayu mati nih Pak. Ini disentuh kita juga ribet, nggak disentuh juga ribet nih pilihannya. Tapi nggak ada pilihan. Itu juga harus diperlakukan, harus diberesin, harus dilakukan secara manajerial gitu, bagaimana baiknya dengan pola-pola strategi manajemen yang ada. Karena kalau dibiarin, ini akan menjadi, biasanya gini Pak, yang negatif itu cepat nular Pak Kris. Virus cepat menyebar ya. Persis Pak, sehingga ini harus di-touch ini. Yang nggak boleh juga seorang leadernya tadi ragu untuk ngambil keputusan Pak Kris. Itu yang akhirnya tadi bukitnya mulai dilihat nih satu tahap dilihat. Baru perang berikutnya adalah perang menghadapi eksternal tadi. Saat misalkan sederhana, kita meng-invite atau bahkan kita mungkin di-invite oleh partner yang kira-kira punya brand the best lah gitu. Kalau saya sederhana aja, kalau di negara kita itu kan ada tuh siapa sih? Karena biasanya dipublish begitu ya, perusahaan terbaik di negara kita. Top grup perusahaan yang terbaik. Nah, kira-kira kalau perusahaan kita yang tadi lagi tidak dalam kondisi yang aman, tidak kondisi baik-baik saja, bisa berkolaborasi, itu pasti value-nya naik. Kita tingkatin lagi nih. Selain di negara kita, di sekitar kita, di Asia Tenggara, di Asia Pasifik, bahkan di dunia kira-kira siapa? Nah, saat seorang leader tadi mampu atau bisa mendatangkan, bisa berkolaborasi, belum tentu jadi sesuatu yang bisnis Pak Kris ya, tapi baru kolaborasi awal, sebagian juga ada. Confidence-nya naik ya. Betul, confident level pasukan, dan termasuk value kita di eksternal, pasti kita dilihat orang. Nah, bersyukur Pak PT Inti melalui tahapan-tahapan itu. Di awal kami joinnya dengan the biggest Asia Pacific System Integrator. Nggak nyari profit dulu Pak di awal tuh. Kita hanya, oh Inti masih hidup, oh perusahaan ini masih ada, oh sekarang yang megang si A, si B terlibat di dalamnya.
Kita campaign itu, kita datangin, kita roadshow ke beberapa perusahaan-perusahaan besar yang kita berikan solusi versi mereka. Jadi view-nya view customer. Itu yang juga saya lihat itu cukup signifikan waktu itu hasilnya. Habis itu diikuti nih Pak, kita join dengan perusahaan-perusahaan besar dunia Pak. Jadi kalau tadi kita melangkah di awal saya gabung waktu itu dengan Asia Pasifik, terus datang juga lah perusahaan-perusahaan besar di domestik kita ini di Indonesia juga kolaborasi. Apakah semua itu berhasil? Enggak Pak Kris. Enggak semudah itu. Bisnis banyak yang harus dikonsider dan seterusnya, tapi sebagian jalan. Dan itu nanti ditandain dengan kinerja perusahaan. Nah, saat kinerja perusahaannya membaik, terus dapat tadi Pak ya, karena kita ini juga kinerja ini jadi barometer, apa yang kita lakukan jadi ukuran-ukuran yang dilihat oleh pihak lain, baik yang independen maupun government. Karena kita di state-owned enterprise gitu, itu kita tiba-tiba Pak Grace, kita di-invite untuk mendapatkan award. Nah ini yang menurut saya juga satu strategi yang membuat pasukan lebih confident, pasukan lebih ke punya tingkat keyakinan yang tambah membaik begitu untuk menuju ke visi dan misi perusahaan. Nah saat itu terjadi sebenarnya tadi Pak tinggal dijagain aja Pak Kris. Dan itu fungsi spirit orang tadi, habit dan culture orang sangat berubah. Dan kalau Pak Kris nanti kesempatan hadir di kantor kami Pak, ini sudah ada nanti bule yang kantor di kantor. Dengan tadi 3B tadi yang saya ambil model-model yang project. Gitu. Nah, challenge kedua dari sisi SDM yang saya lihat tadi soal spirit, mentalitas, confident, semangat kerja dari mereka. Yang kedua biasanya dalam transformasi ini dari sisi SDM tuh merubah atau meningkatkan kemampuan ya, sehingga yang paling kunci itu adalah kemampuan inovasi. Di mana inovasi nggak selalu harus bikin produk baru, tapi juga proses kerja, sistem baru, dan sebagainya. Itu inovasi-inovasi yang kecil-kecil sampai inovasi yang besar. Mungkin itu bagaimana Pak Edi dalam proses transformasi ini dari sisi SDM bisa ya, meletakkan fondasi, merubah mereka sehingga punya kemampuan inovasi-inovasi proses, sistem, dan produk mungkin selama proses transformasi gimana Pak Edi? Iya, kalau lomba-lomba inovasi, hampir semua perusahaan kan melakukan, Pak. Iya. Menarik ternyata, Pak Kris, kalau yang saya alamin adalah gini, Pak. Inovasi itu kan, kalau mungkin saya ngambil ini deh, satu kata yang biasanya disebut oleh para teman-teman yang di keilmuan itu, biasanya dia nyebutnya invention. Invention. Itu hal yang baru, tapi cara untuk metodologinya juga harus baru. Pendekatannya baru lah, minimal begitu. Nah, yang begitu juga ternyata Pak Kris itu kan nggak harus murni baru sama sekali gitu, atau baru at all lah gitu kan nggak juga. Sebenarnya misalkan nih di negara lain sudah diimplementasikan, tapi di negara kita misalkan saja belum. Nah itu kan bisa kita tanda kutip nih copy paste, kita adjust, kita sesuaikan dengan apa kebutuhan dan requirement yang ada di sekitar kita di negara kita. Nah sehingga apa Pak balik lagi nih. Ternyata hubungan baik dengan banyak pihak tadi itu yang mendorong inovasi atau percepatan inovasi di segala lini. Karena Pak tadi Pak membangun orang butuh waktu Pak. Yeah. Bangun culture mungkin kalau diukur-ukur teorinya bisa jadi sudah masuk, tapi kadang nggak habitnya belum 100% gitu. Habit itu kan udah benar-benar naluri nih, udah benar-benar ya udah kayak biasaan ya, udah jadi ngelihat sesuatu yang nggak pas atau harus terus berpikir dan seterusnya. Nah itu percepatannya yang kalau saya alamin, yang ini juga bagus bagi teman-teman, memang hubungan baik kita dengan seluruh pihak itu yang menurut saya sangat bantu Pak. Apalagi kita di negara-negara yang udah maju. Sekarang inovasi, kalau kita ngomong lebih luas gitu Pak, global gitu ya. Bagaimana sih China bisa memproduksi semua hal? Karena China sederhananya, mungkin di sana prosesnya udah panjang gitu ya. Sederhananya adalah China, marketnya adalah dunia. Nah, dan sekarang ini kalau kita amatin, bagaimana China meletakkan produk-produknya sangat berbeda dengan mungkin 20 atau 30 tahun yang lalu. Saat itu bagaimana mereka meningkatkan market share dia di dunia. Seluruh produk, terutama teknologi. Kalau hari ini, kalau saya ikutin perjalanan produk-produk China, sudah berbeda nih Pak Kris.
Mungkin teman-teman nanti yang ini bisa men-challenge juga gitu ya. Apa yang beda itu? Saya melihat hari ini, mungkin beberapa saat yang lalu ya, saya melihat per hari ini. Bagaimana mereka sudah main di kelas quality. Hampir semua produk dia. Dulu kita pernah nih di Indonesia yang kita alamin. Saat kita mendengar motor Cina, apa di image kita semua. Kualitasnya sebentar rusak dan seterusnya. Negatif semua. Bagaimana kita ngelihat sekarang mobil-mobil listrik yang dari China. Saya nggak perlu nyebut merek ya, tapi betapa di sana kelasnya kelas top, mindsetnya mobil-mobil yang ada di Eropa sana, ada di Amerika sana gitu. Ada negara yang lebih maju dan seterusnya. Sehingga saya membaca bahwa ini tahapan tadi ya, milestone-nya di negara yang menurut saya tadi inovasinya cukup cepat gitu. Kalau kita lihat mereka merdekanya Pak, 1949 Pak, kita 1945, ini challenge-nya negara kita Pak. Dengan segala daya dan resource yang kita punya kan, ini challenge juga. Tapi bagaimana kita Ya, global tadi menarik, sehingga nggak usah khawatir, nggak harus start dari zero gitu, start for the scratch, tapi kita melihat apa yang canggih di sebelah mana begitu, nggak hanya di China mungkin, nanti kita ambil, kita paskan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di kita. Dengan jumlah ya, penduduk kita, itu satu modal yang menurut saya harusnya bisnis di Indonesia lebih punya opportunity dibanding negara-negara yang ya Malaysia aja Pak, mungkin jumlah penduduknya berapa sih? Mungkin jauh gitu ya. Terus negara kita yang lain, apalagi Singapura dan seterusnya. Nah, itu challenge yang menurut saya harus tadi Pak, karena kita bicara human capital, ini kan nggak hanya kita bicara Pak Kris dan saya gitu kan. Saya berharap nih seluruh masyarakat kita, terutama teman-teman kita generasi muda, harus tadi ya punya terus inilah terus mengimprove diri gitu, sehingga pada gilirannya nanti tongkat komando dan tongkat estafetnya berjalan, ya negara kita sesuai dengan cita-cita kita semua gitu bisa lebih baik dan lebih baik lagi gitu Pak Kris. ya. Ini karena memang ngobrol-ngobrol kita HR 30, kita usahakan 30 menit Pak Edi. Dan waktunya sudah mau habis, jadi terima kasih Pak Edi atas waktunya. Satu hal yang terakhir yang saya mau apa, summarize lah ya, bahwa dari pengalaman Pak Edi yang awalnya di bidang satu bidang tertentu, fungsi tertentu yang solid dan dibangun fondasi yang kuat, lalu kemudian menambah apa ya amunisi lah ya, menambah amunisi kemampuan di bidang-bidang lain yang related dalam dunia bisnis, dan juga network yang kemudian muncul dari pengembangan fungsi, pengembangan kemampuan tersebut bertemu dengan banyak pihak yang lainnya sehingga network meluas. Itu ternyata menjadi fondasi yang sangat berguna ya pada waktu Pak Edi kemudian naik ke karir berikutnya, dan pada saat memimpin satu perusahaan, apa banyak fungsi yang sudah dipunyai kemampuan dan pengalamannya itu ternyata bisa membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, atau paling tidak menghadapi proses-proses transformasi itu dengan lebih lebih mudah ya. Nah ini sangat eh, penting ini bagi generasi muda, bagaimana membangun portofolio kemampuan sehingga nanti satu saat kita tinggal memetik atau mengambil amunisi itu untuk menghadapi persoalan yang ada ya. Pesan terakhir, bukan pesan terakhir lah ya. Apa ada katakanlah eh, poin terakhir dari Pak Edi yang mungkin mau disampaikan dalam sharing kita, Pak Edi? Ya, terima kasih Pak Kris. Jadi mungkin untuk kita semua ini satu, semoga apa yang kita sharing hari ini bermanfaat gitu Pak Kris ya. Terus yang kedua, pesan baik untuk diri saya juga untuk semua teman-teman nanti yang menikmatin acara Pak Kris ini dengan Hakar Tete ini Pak Kris, keep moving. Jadi jangan Hmm. berdiam diri, terus bergerak. Nanti dengan spirit yang tinggi itu akan menemuin jalannya sendiri. Jadi Ya, spirit yang tinggi akan mendapatkan jalannya yang pas sendiri itu. Nggak usah khawatir, sehingga harus keep moving. Masih Pak Kris. sangat gurih nih, keep moving dan terus berkembang ya, nanti pasti menemukan jalannya sendiri dan mempunyai apa kemampuan yang lengkap untuk bisa menggapai karir yang lebih baik ke depan. Terima kasih Pak Edi atas sharingnya. Saya rasa sangat
bermanfaat dan sangat penting untuk diketahui oleh generasi muda dalam membina karir ke depan. Mudah-mudahan semakin banyak generasi muda kita yang punya kemampuan-kemampuan yang tadi seperti kata Pak Edi bisa mengglobal, bisa memberikan dampak yang lebih tinggi bagi kinerja perusahaan maupun bagi negara kita. Sekali lagi, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Semoga sukses selalu. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih. Berada pada sebuah era yang penuh ketidakpastian. Era yang menimbulkan beragam pertanyaan seputar people pada organisasi. Seperti apa skill yang dibutuhkan untuk berkompetisi? Siapa talent yang harus kita pertahankan? Berapa jumlah talent yang ideal? Seberapa produktif talent kita? Culture seperti apa yang harus dikembangkan? Seperti apa bentuk organisasi yang tepat? Apabila Anda sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, selamat! Anda satu langkah lebih maju dalam kompetisi. Namun, bagaimana jika Anda ingin menjadi market leader? Ada beberapa pertanyaan lagi yang harus Anda jawab. Seperti, apa dampak people performance pada business performance? Apa faktor yang mempengaruhi produktivitas? Seperti apa profil talent yang ideal? Bagaimana cara memprediksi productivity and performance seseorang? Seperti apa dinamika hubungan antar fungsi kerja? Dan bagaimana cara meningkatkannya? Tentu bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab, karena setiap organisasi membutuhkan solusi yang unik terkait people aspect. Netika Indonesia sebagai Human Capital Management and People Analytics Space Consulting berkomitmen untuk hadir menjadi partner bagi organisasi Anda. Netika Indonesia, your people solution.